Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah fenomena menarik di Vietnam yang mungkin membuat banyak orang penasaran. Mengapa begitu banyak orang di Vietnam memiliki nama Nguyen? Mari kita bersama-sama menggali tentang sejarah, budaya, dan signifikansi di balik popularitas nama ini. Pertama-tama, mari kita lihat sejarah nama Nguyen. Nama ini berasal dari dinasti Nguyen yang berkuasa di Vietnam dari abad ke-13 hingga abad ke-20. Kebanyakan orang Vietnam mengambil nama keluarga dari penguasa atau kelompok sosial tertentu pada masa itu, dan dinasti Nguyen memiliki pengaruh yang kuat. Cina pun mulai memberi nama keluarga kepada rakyat Vietnam. Umumnya, nama keluarga ini berasal dari bahasa Cina, kemudian mengalami penyesuaian dengan bahasa setempat. Nama Nguyen sendiri berasal dari nama Mandarin Rua. Meroketnya popularitas nama Nguyen tidak terlepas dari identitas pemimpin politik Vietnam. Dinasti Nguyen sendiri berkuasa pada periode krusial dalam sejarah Vietnam. Keluarga Nguyen tercatat sebagai monarki terakhir sebelum Ho Chi Minh memproklamasikan negara Vietnam modern. Kaisar terakhir Vietnam adalah Nguyen Phuc Vinh Tay alias Bao Dai. Selain itu, popularitas Nguyen juga diduga meroket akibat transisi politik. Misalnya peristiwa usai era dinasti Li terakhir yang berkuasa pada tahun 1010 sampai 1225. Dinasti Li diakhiri oleh pemberontakan Tran Tudok. Pemerintahan Tran kemudian menetapkan nama Li sebagai nama yang tabu, sehingga mereka menyuruh bekas keluarga kerajaan mengganti nama keluarga menjadi Nguyen. Hal ini juga terjadi pada akhir era dinasti Mac pada 1592. Uniknya, tokoh politik kenamaan Vietnam, Ho Chi Minh, juga awalnya bernama Nguyen. Pemimpin Vietnam ini dilahirkan dengan nama Nguyen Sinh Chung, juga dikenal dengan nama Nguyen Tat Thanh dan Nguyen Ai Quoc. Saat ini pun terdapat banyak tokoh kenamaan Vietnam yang bernama Nguyen. Pengucapan Nguyen Vietnam memiliki beberapa dialek yang berbeda, dengan pembagian terbesar di antara mereka adalah geografis, yaitu utara dan selatan. Bahasa Vietnam Selatan cenderung memotong beberapa suaranya, jadi Nguyen akan diucapkan seperti Win atau Wen. Sementara Vietnam Utara akan mempertahankannya, memberikan pengucapan lebih seperti Nguyen atau Nuh Win. Semua dilakukan sebaik mungkin dalam satu suku kata. Namun, popularitas nama Nguyen tidak hanya berkaitan dengan sejarah politik, budaya dan tradisi Vietnam juga berperan penting dalam mempertahankan nama ini. Nama keluarga sering dianggap sebagai bagian penting dari identitas keluarga dan kebangsaan. Dan oleh karena itu, keluarga-keluarga di Vietnam secara tradisional mewariskan nama Nguyen dari generasi ke generasi. Di Vietnam, nama ini seringkali dianggap sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Meskipun banyak orang memiliki nama yang sama, ini justru menciptakan rasa persatuan di antara masyarakat, mengingatkan mereka pada warisan sejarah bersama. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, ada juga variasi dalam cara orang Vietnam menggunakan nama Nguyen. Beberapa keluarga mungkin menambahkan elemen unik atau variasi dalam pelafalannya, ciptakan keberagaman dalam satu nama yang sederhana. Nama Nguyen tidak hanya mengaruhi sejarah dan budaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari di Vietnam. Dalam konteks ini, nama keluarga menjadi identitas yang melekat pada setiap individu, memperkuat ikatan keluarga dan hubungan antar anggota masyarakat. Seiring dengan perubahan sosial dan globalisasi, kita dapat menyaksikan bagaimana tradisi nama Nguyen mengalami evolusi. Beberapa keluarga mungkin memilih pendekatan yang lebih modern atau mencampurkan elemen dari budaya global ke dalam cara mereka memberi nama. Ini mencerminkan pergeseran dinamika sosial yang terus berlanjut di Vietnam. Meskipun banyak orang di Vietnam memiliki nama Nguyen, setiap individu tetap memiliki cerita dan identitas sendiri. Banyak dari mereka memiliki nama depan yang unik dan berbeda,
yang membawa makna khusus bagi keluarga mereka. Dalam masyarakat yang mungkin memiliki nama keluarga yang serupa, nama depan dapat menjadi cara untuk mengekspresikan keunikan personal. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan muncul tentang kelangsungan nama Nguyen di masa depan. Akankah popularitasnya terus berkembang atau akan ada pergeseran dalam tren pemberian nama keluarga di Vietnam? Ini adalah pertanyaan menarik yang melibatkan dinamika sosial, perubahan budaya, dan pandangan generasi mendatang terhadap warisan sejarah. Menariknya, beberapa anggota masyarakat Vietnam mungkin menemukan cara kreatif untuk menyampaikan nama Nguyen mereka. Hal ini melibatkan seni, musik, atau bahkan proyek-proyek komunitas yang membantu memperkuat identitas mereka. Sebuah perayaan budaya yang menonjol bisa menjadi cara bagi individu untuk mengekspresikan kebanggaan dan penghargaan terhadap nama keluarga mereka. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, kita dapat memahami bagaimana orang asing merespon popularitas nama Nguyen di Vietnam. Beberapa mungkin penasaran dan ingin belajar lebih banyak tentang makna dan sejarah di balik nama ini. Sementara yang lain mungkin mengalami kekaguman terhadap bagaimana nama keluarga dapat mempersatukan begitu banyak orang. Kita bisa menyelidiki pertimbangan filosofis di balik nama Nguyen. Apakah nama ini membawa suatu makna khusus atau filosofi hidup bagi orang-orang Vietnam? Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai dan warisan dari nama keluarga mereka? Selanjutnya, kita dapat mengeksplorasi bagaimana diaspora Vietnam atau masyarakat Vietnam yang tinggal di luar negeri mempertahankan dan meneruskan tradisi nama Nguyen. Apakah mereka merasa keinginan untuk memelihara identitas mereka sebagai bagian dari komunitas global yang tetap terhubung dengan akar budaya mereka? Dengan demikian, video ini mengungkapkan betapa kompleksnya dan kayakan sejarah, budaya, dan signifikansi nama Nguyen di Vietnam. Melalui pemahaman lebih lanjut tentang aspek-aspek ini, kita dapat merasakan kekayaan warisan dan keunikan masyarakat Vietnam. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya.